Baik, panitia mengamanahkan kami untuk membahas mendidik dengan hati, membimbing dengan iman ya. Izinkan kami juga membahasnya dari sebuah ilmu yang sekarang kita sebut neuropsikospiritual ya. Nah, ini sebuah disiplin ilmu yang sangat-sangat saat ini sedang marak-maraknya dibicarakan. Kenapa? Karena saat ini banyak alat-alat yang bisa mendeteksi isi otak manusia, isi kolbu manusia, ya. Nah, baik sekarang. Kalau begitu, kalau kita mau membimbing anak-anak dengan hati ya, kemudian juga membimbing dengan iman, apakah bisa? Pasti bisa, insya Allah. Ya. Bahkan tanpa sadar, ayah bunda sudah membimbingnya dengan hati, dengan keimanan, itu tanpa sadar. Ya. Tapi kita perlu juga belajar pelan-pelan tentang penemuan-penemuan. Di mana sih letak hati, di mana sih letak iman ya. Nah, kali ini saya kasih lihat dulu sebuah gambar. Ini izin maaf sekali, ini gambar tubuh manusia. Dan rupanya memang manusia itu dipandu oleh akal dan kolbu. Ya. Sekarang ibu, kalau saya bilang akal, di mana tangan ibu letakkan? Nah, alhamdulillah. Kolbu di mana? Taruhnya di mana tangannya? Iya. Itu yang dipegang apa? Yang ibu pegang itu jantung. Iya. Coba rasakan dulu jantungnya ada detaknya. Alhamdulillah. Insya Allah masih terus berdetak tidak berhenti ya Bu. Iya. Baik, sekarang kita belajar dulu tentang akal ya. Dan akal itu ada di otak manusia. Buat Bapak Ibu yang mungkin tidak terlihat atau yang di luar, pokoknya rasakan saja karena kami membahasnya ya hal-hal yang ada di dalam diri ya. Allah ciptakan akal itu. Kenapa suaranya jadi pecah ya? Dengeran nggak sih Bu? Ya, 1, 2 di belakang terdengar Ibu? Alhamdulillah ya. Kurang bulat tapi ya kayak bergema ya. Oh, mohon tolong di itu ya diatur sedemikian rupa ya. Baik. Jadi Allah ciptakan otak itu ada otak besar, ada otak kecil. Terbagi dua, ada kanan, ada kiri. Ya. Baik, sekarang saya minta ibu-ibu aja ya, bapak-bapak nggak usah ya. Ibu, baik yang di dalam ruangan maupun yang di luar ruangan, coba angkat tangan kanannya. Supaya silaturahimnya mesra, boleh tepuk-tepuk teman sebelah kanan. Ya. Baik, sambil tepuk-tepuk, nah dengar. Sambil tepuk-tepuk, coba ikuti kata-kata saya ya. Begini, teman-teman punya otak. Nah itu. Apa jawaban temannya? Oh punya. Oke, angkat lagi tangan kiri. Tepuk-tepuk lagi teman sebelah kiri. Teman-teman ada, lengkap, tidak tercecer. Alhamdulillah. Terima kasih yang masih mengaku punya otak ya. Sebab kadang-kadang manusia lupa punya otak Pak. Anak sekolah baru ingat punya otak kalau mau ujian. Baru semuanya, aduh. Ibu-ibu ingat punya otak kalau kapan Bu? Tanggung bulan. Baru kita, ya Allah. Ya. Padahal di dalam otak Allah simpan begitu banyak program-program yang luar biasa ya. Bahkan ilmu neuroscience mengatakan takdir manusia Allah ciptakan di otak. Baik takdir yang basic program maupun program aplikatif. Baik yang qadar maupun yang qada gitu ya. Programnya ada di situ ya.
Nah, ada apa di dalam otak manusia? Ada sel otak. Kayak apa sel otak itu, Bu Aisyah? Bentuknya kurang lebih seperti ini, ya. Kalau misalnya nggak kelihatan, nggak apa-apa, bayangin aja ya, Bu ya. Karena di antara kita ada tembok. Mungkin ada ibu-ibu di balik sana nggak kelihatan. Masih kelihatan ya, alhamdulillah ya. Sel otak kayak begini, Bu, kecil sekali. Allahu Akbar. Jumlahnya banyak sekali, ya. Rata-rata 100 miliar sel otak itu. Tapi ada juga manusia yang lahir jumlahnya 87 miliar. Ya. Ada juga yang lahir 90 miliar. Tapi rata-rata kalau lahirnya normal tanpa ada banyak gangguan 100 miliar. Dan yang luar biasa ya, sel otak itu, satu sel otak kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Izin, ini kita masih menggunakan bahasa Latin. Kenapa? Karena kesepakatan internasional, kami tenaga medis atau bahkan juga untuk disosialisasikan ke masyarakat, kalau bicara tentang tubuh manusia pakai bahasa Latin. Supaya siapa tahu ibu-ibu sedang jalan-jalan ke Inggris misalnya, ke Belanda, terus dengar ada bahasa Latin tentang tubuh manusia, ibu langsung oke, saya tahu itu. Neuron, sel otak. Terus ibu langsung tahu 100 miliar. Ya. Nah. Jadi kita memang luar biasa ya. Satu neuron kayak satu komputer yang tercanggih. Ya. Saya lahir tahun 68. Punya 100 miliar. Ya. Coba saya tanya dulu sama Ustazah Andari. Mana Ustazah Andari? Ustazah lahir tahun berapa? Tahun berapa? 2003, ya Allah, muda banget. Beliau juga punya 100 miliar, tapi lebih canggih Ustazah Andari daripada otak saya. Bapak Ibu siapa yang lahir tahun 60-an Bu, Pak? Saya cari teman. Mudah-mudahan masih banyak. Ada, 1, 2. Bapak yang lahir tahun 60-an Pak? Saya cari teman Pak. Sama Pak, 60-an Pak. Masya Allah, 1, 2, 3. Berapa? Ibu 4, 5. Mana lagi? Ya, 6. Di ruangan ini hanya 6. Atau mungkin tinggal 6. Sudah mulai punah kita ya. Yang 50-an? Ada? Pak yang lahir 50-an? Masya Allah Pak, semata wayang. Ada? Oh Ibu, oh ada berdua. Alhamdulillah. Mantap. Saya tuh suka terharu, kagum pada senior-senior kita, orang tua kita, walaupun lahirnya 50-an masih mau ikut seminar, Allahu Akbar. Masih mau taklim, Masya Allah. Sekarang yang lahir tahun 70-an. Oh masih banyak. Itu juga 100 miliar dan yang 70-an lebih canggih dari kami yang 60 dan 50 ya. Yang lahir 80-an. Oh, ini masih muda semua. Memang yang lahir 80-an ini sedang tahun-tahun banyak masalah. Makanya rajin ikut taklim, rajin ikut seminar. Tapi ketahuilah yang lahir 80-an juga punya 100 miliar dan lebih canggih lagi dari kami sebelumnya ya. Yang lahir 90-an. Oh Masya Allah, muda banget ya Pak. Bapak juga 90. Ya Allah Pak, muda banget. Saya udah kuliah baru lahir. Itu juga 100 miliar dan lebih canggih lagi. Allahu Akbar. Sekarang yang lahir 2000-an. Ya, anak-anak ada? Ya, ada juga yang lahir 2000-an. Sudah menikah?
Alhamdulillah, imut-imut banget ya. Itu juga lebih canggih. Ya, selamat datang Pak. Artinya apa? Setiap manusia yang lahir di era baru ternyata Allah ciptakan otaknya sekitar 100 miliar, tapi lebih canggih, lebih sophisticated istilahnya. Cek 1, 2, ya. Maksudnya apa Bu Aisyah lebih canggih? Lebih canggih itu maksudnya otaknya ini lebih mampu menampung data-data dan informasi. Ya. Jadi otak teman-teman, ayah bunda ya yang lahir tadi 80, 90, 2000, ini otaknya mampu menampung banyak informasi dibanding kami. Kami yang lahir 50, 60, 70 memang tidak canggih tapi tangguh. Tetap nggak mau kalah. Tangguh ya. Makanya saking tangguhnya dulu karya yang dihasilkan oleh otak-otak yang 50, 60, 70 itu karya yang tangguh. Zaman dulu TV rusak dipukul jadi benar. Betul Pak? Siapa masih punya TV seperti ini dulu nih? TV tabung. Ya? Iya. Dulu setiap malam itu ada acara Dunia Dalam Berita. Masih ingat Pak, kita nostalgia ya Pak. Suatu ketika Dunia Dalam Berita yang bawakan Anita Rahman. Goyang-goyang. Saya lihat sambil nonton TV pas goyang-goyang terganggu. Terus saya bilang, ibu saya di dapur. Ibu, TV-nya goyang-goyang. Terus ibu saya bilang di dapur apa? Pukul nak, pukul. Betul ya? Iya kan? Saya pukul atasnya, jadi benar. Suatu ketika juga goyangnya kencang, dipukul atasnya jadi pelan. Ibu, masih goyang. Apa kata ibu saya? Pukul lagi nak. Sebelah mana ibu? Sampingnya. Oh, sampingnya. Betul. Makanya kami generasi yang dulu ini, kalau nakal dipukul jadi benar. Sesuai otaknya. Sekarang bisa TV ibu dipukul? Hah? Apalagi kecil ya sekarang ya. Kenapa begitu? Karena yang menciptakan alat-alat sekarang itu memang otaknya Allah ciptakan, sel otaknya canggih. Dan ya, cara kerja otak era sekarang digital. Di mana dia cepat menyerap data, cepat menyimpan dan cepat diakses. Ya. Makanya muncullah karya digital. Paham sampai sini ya Bu ya? Itu ciptaan Allah. Memang kalau buat saya yang memang ini otaknya bukan digital ya dan masih hidup di era sekarang yang ada karya digital, mau tidak mau beradaptasi. Ya, beradaptasi. Dan cek 1, 2. Mic-nya nggak usah di kotak-katik lagi kayaknya ya, yang penting udah kedengaran ya. Ujung sana kedengaran Bu? Insya Allah, ujung sana kedengaran Bu? Mudah-mudahan yang di luar kedengaran ya. Karena kalau tidak nanti ibu kaget-kagetan. Baik, kembali ya. Jadi memang otak kita itu Allah yang ciptakan. Sama bentuknya tetapi ada perbedaan. Karena sewaktu ibu hamil sekitar 9 sampai 10 bulan. Itu juga mempengaruhi ya kerja dari sel otaknya janin. Nah sekarang, bagaimana sih sebetulnya kerja otak ini? Kerja otak ini nanti saling mengikat. Gini dia nanti Bu, Pak, nah tuh. Tuh lihat, terikat, tali-talinya terikat. Jadi ibarat ini laptop saya hubungkan dengan laptop lain, ada tali-talinya. Begitu di otak. Dan kerjanya cepat. Ini baru slow motion ini pelan ini. Ya. 1 detik 2 juta sambungannya. Coba angkat tangan lagi ibu. Ya.
Sekarang pegang bahu teman sebelah kanan. Nah, itu ibarat otak tersambung. Jangan dilepas dulu, Bu. Ya, kiri lagi, kiri. Ini jangan dilepas, tetap kiri. Nah, ini biar ayah bun, ibu-ibu kenal teman kanan kiri ya. Ini sambungan kedua. Kaki kanannya bisa. Susah ya? Ini baru 2 sambungan teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak. Otak kita nih, satu saja bisa 20.000 sambungannya. Bahkan bisa loncat sambungan sini ke tengah, ujung sana ke sana, bahkan juga keluar sana. Seperti itu otak kita, Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Nah, ini saking cepatnya, ada peristiwa listrik di otak kita. Jadi di otak kita tuh ada listriknya, Bu. Bahkan kencang sekali listrik ini. Ya, ini bayangkan 1 detik 2 juta sambungan, berarti ada 1 detik ada 2 juta listrik loncatannya. Makanya sering otak kita terasa panas. Betul, Bu? Ibu pernah otaknya panas? Pernah otaknya agak koslet? Itu kan ada listriknya. Ya, begitu cara kerja otak. Bu Esa kenapa sih ngomongin otak? Justru karena kita mau bilang atau mau belajar pendidikan, harus tahu apa yang terjadi seseorang apabila dibimbing, ya, dinasehati, dididik, diajar. Itu terjadi sambungan. Dan sambungannya tidak bisa cuma 1 kali. Kalau cuma 1 kali, lama-lama dia terbenam. Akhirnya lupa. Walaupun masih ada sambungan. Untuk itu dalam belajar itu harus berulang-ulang agar sambungannya ya bertambah tebal, bertambah tebal, bertambah tebal, bertambah tebal. Dengan bertambah tebal, memorinya tambah kuat diingat. Ya. Nah, ini nasihat juga begitu. Kenapa nasihat perlu diulang? Supaya tebal sambungan di otak sehingga nasihat itu teringat lebih lama. Ya. Kenapa juga kita baca Quran harus diulang-ulang? Ada metode murojaah supaya otak kita tersambung-sambung sehingga menjadi tebal sehingga kita mudah ingat ayat-ayat Quran itu. Ya, Bu ya? Oke. Nah, Ibu mau anaknya pintar. Pintar itu sebetulnya cara kerja otak yang ya diulang-ulang. Suatu ketika anak saya ragil bilang begini, "Ibu, aku nggak pinter matematika." Saya bilang gini, "Gampang nak." Kok gampang, Bu? Kalau mau pintar, ulang-ulang saja. Supaya pintar. Sehingga apa? Sambungan otaknya jadi tebal. Baik, sekarang jawab cepat. Bapak Ibu, 2 tambah 2 berapa? Itu Ibu pintar namanya. Karena di otaknya sudah tersambung sambungan tebal tentang 2 tambah 2. Karena Ibu sudah disampaikan atau dikenalkan 2 tambah 2 4 sejak bahkan sampai sekarang. Sampai sini bisa paham? Itu pintar namanya. Tapi pintar saja tidak cukup. Harus ada satu lagi namanya cerdas. Cerdas itu bagaimana kerja di otak? Cerdas itu di tempat sambungan yang tebal harus ada sambungan baru yang maknanya nyaris sama. Maka supaya cerdas, 2 tambah 2 sama dengan 4 ya, kali 1. Sama? Nah, berarti nanti di otak kita tuh di sebelahnya 2 tambah 2 ada sambungan baru. Ya, 4 kali 1. Belajar lagi 2 tambah 2 sama dengan 5 kurang 1. Maka ada tambahan lagi. Itu namanya cerdas. Anaknya mau pintar apa cerdas? Dua-duanya, Bu. Pintar dan cerdas. Supaya apa? Supaya ada hal yang diingat itu lebih kuat. Tetapi jangan itu-itu saja. Nanti tidak bisa belajar hal yang lain. Contoh ya, contoh.
saya sejak 98 jadi dokter untuk anak-anak bermasalah, khususnya narkoba. Sudah 27 tahun tuh. Ilmu narkoba saya belajar. Lihat pasien, itu di otak saya tentang narkotika, tentang ciri-ciri pasien kena narkoba sudah tebal. Bisa jadi pintar ya insya Allah. Sehingga kalau saya praktek, duduk di tempat praktek, ada pasien masuk, karena otak saya sudah pintar, saya langsung tahu, pakai cimeng. Karena pintar Pak. Datang lagi, sabu. Ya, udah tahu ciri-cirinya Bu, karena sudah pintar. Tapi saya nggak mau cuman pintar saja sebagai dokter narkoba, saya mau cerdas. Maka saya senang belajar hal yang lain, supaya ada sambungan baru di otak saya Bu. Dan saya juga senang berkunjung ke tempat-tempat baru, seperti tempat kita ini. Makanya di depan saya nggak langsung masuk, saya sengaja ngelihat begini nih. Karena apa yang dilihat akan membuat otak kita tersambung. Itulah makanya saya senang jalan-jalan supaya jadi cerdas. Wah, Ibu setuju. Jadi satu ketika kalau minta izin sama suami mau jalan-jalan, terus suami bilang, untuk apa? Mencerdaskan otak. Itulah makanya mengapa anak-anak ya belajar kadang-kadang di kelas, kadang-kadang pindah kelas, kadang-kadang di halaman, kadang-kadang di laboratorium. Itu untuk mencerdaskan. Sampai sini bisa paham ya Bu ya? Iya. Tapi pintar dan cerdas juga masih belum cukup. Ada satu lagi. Apa ini? Beruntung. Banyak orang pintar tidak beruntung. Banyak orang cerdas juga tidak beruntung. Nah, beruntung itulah peran dari doa kita. Ya Bu? Setuju? Jadi Ibu mau anaknya gimana? Pintar, cerdas, beruntung, insya Allah. Ya, setuju ya? Nah, sekarang, kalau begitu, bagaimana kita bisa membuat anak pintar, cerdas, beruntung? Ya, itu skop dari ya judul yang tadi, membimbing dengan hati dan keimanan. Ya. Pertama adalah membimbing anak bukan hanya sejak anak itu lahir, tetapi sejak dalam rahim itu sudah kita bimbing. Bahkan sebelum juga ya bertemu pasangan suami istri, ini kita sudah harus punya kriteria bagaimana mau punya istri, terutama laki-laki tuh. Ya, bagaimana juga seorang istri punya suami, itu harus ada kriterianya supaya nanti bisa kompak untuk membimbing anak. Oke? Nah, sekarang kita masuk dulu. Dari otak ke badan, itu nanti ada namanya sistem saraf. Sistem saraf ini kayak kabel listrik. Jadi apa yang dilihat, jalan di kabel listrik. Terekam di otak, terekam di kolbu, terekam di seluruh tubuh. Apa yang didengar, masuk lagi lewat kabel listrik ini. Terekam di otak, terekam di seluruh tubuh. Apa yang dihidu, apa yang dikecap, apa yang diucapkan itu akan masuk ke dalam otak kita dan kolbu kita lewat sistem saraf. Kurang lebih seperti ini nih. Jadi apa yang dilihat, didengar, dikecap, diucapkan, diperbuat, masuk semua. Bukan hanya di otak, tapi juga ada satu tempat lagi nanti kita belajar yang ada di jantung ini. Paham ya Bu? Nah, sekarang ibu hamil ini harus hati-hati. Sebelumnya, siapa yang hamil? Sedang hamil di sini? Ada? Masya Allah. Enak duduknya, nggak susah Bu? Masya Allah. Alhamdulillah. Ada berapa Bu? 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Ada lagi? Cuman 5. Kok cuman 5 dari seginian banyak ibu? Ibu yang lain tak mau hamil? Terima kasih ibu hamil bersedia datang, malah itu tepat banget ya. Ibu hamil ya, selama ini yang kita tahu adalah apa yang dimakan dan diminum oleh ibu hamil masuk ke janin. Lewat apa?
plasenta lewat tali pusar ya, ini dia. Oke. Nah, itu. Nah, ini nih. Nah, tapi bukan hanya apa yang dimakan diminum, apa yang diucapkan ibu, apa yang dilihat ibu, apa yang didengar ibu, dan apa yang diperbuat ibu, ya, bahkan apa yang dihidu dan dikecap itu juga masuk ke dalam seluruh Indonesia. Pasti deh ibu coba datang ke daerah-daerah. Tanya ibu hamil, kalau salah ngomong ya kita ngucap, ada tetangga kita ngomong ya kita. Ya. Terima kasih Pak, selamat berjuang, Insya Allah, mohon doa restunya. Ya kita lanjut ya. Ibu, kalau lagi hamil, terus ibu mencela orang, terus ibu baru ingat, terus ibu ngomong apa? Itu yang benar, astagfirullahaladzim. Kalau zaman dulu, amit-amit cabang bayi. Yang benar kalau kita buat umat Islam istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena pada saat kita salah ngomong dan tidak istighfar, omongan itu terekam di otaknya janin. Paham ya Bu? Nah, bahkan kadang-kadang ya kita sering mencela orang. Ini banyak kejadian nih. Bapaknya putih, ibunya putih. Anak lahir hitam, cari genetik ke atas semua putih. Ternyata kenapa? Maaf, tetangganya hitam. Bukan apa-apa, cuman bilang kalau setiap tetangganya masuk, hitam banget. Terus lupa bilang istighfar, hitam banget. 9 bulan, hitam banget itu. Apa yang terjadi? Tersimpan di otaknya janin. Otak janin memberi perintah pada pigmen kulit untuk menghitam. Makanya betul kata orang tua ya, lagi hamil harus hati-hati. Maklum, perempuan yang hamil dan maklum juga perempuan otak bicaranya lebih lebar dibanding laki-laki, Bu. Ya, otak bicara perempuan, siapa pernah dengar saya cerita otak bicara perempuan? Ada di 2 tempat. Jadi kalau otak bicara laki-laki, Pak, nih berdasarkan penelitian ya tahun 99 di Institut Psikiatri London. Ini otak laki-laki, ini otak perempuan. Otak tadi terbagi 2, kiri kanan. Ya Bu? Otak laki-laki Allah ciptakan otak bahasanya hanya otak kiri belakang. Coba pegang dulu otak kiri belakang. Nah, otak laki-laki ditaruh di situ, otak bahasa oleh Allah. Perempuan Allah kasih kiri belakang tambah kanan belakang, Bu. 2 Pak. Ini yang mendasari perempuan senang bicara, perempuan banyak bicara, dan perempuan bisa bekerja sambil terus bicara. Ini. Makanya kita juga yang hamil, kita juga yang banyak bicara. Kalau kita tidak punya ilmu, kita selalu mencela orang lain. Pada saat ibu hamil, hati-hati karena akan terekam di otaknya janin ya. Makanya terima kasih ibu hamil pas datang ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, terus bukan hanya ibu yang bicara terekam, ayah juga pada saat ayah bicara itu juga akan terekam di otaknya janin. Walaupun lewat sistem saraf ibu. Makanya sekarang diminta pada saat istri hamil, suami itu harus juga ngobrol sama istrinya yang baik-baik. Bahkan sengaja menyapa janinnya, assalamualaikum anak janinku. Ibu yang jawab, Bu, waalaikumsalam gitu ya. Iya, memang lewat telinganya ibu tapi sampai ke janin. Itulah makanya nanti pada saat anak ini lahir, kalau sudah lahir namanya bayi. Sering itu terjadi, anak bayi nangis kencang, ibunya bujuk-bujuk, dia belum berhenti nangis. Pas bapaknya datang, bapaknya bicara, dia berhenti nangis. Karena dia sudah punya memori suara apa? Suara ayahnya di otak si janin ini gitu. Paham ya, Bu? Yang kasihan atau yang ngeselin adalah pas bapaknya datang tambah nangis tuh bayi. Malah tetangganya datang, dia. Berarti tetangganya lebih sering temani ibunya. Maksudnya Bu RT,
Bu RW ya lagi hamil ditemani ibu-ibu taklim, malah dia hafal itu. Bahkan kalau ini bukan anak pertama, mungkin anak kedua, ketiga dan seterusnya, kalau kakak-kakaknya sering bicara juga terekam. Makanya sering tuh bayi juga pas kakaknya yang datang, kakaknya menyapa, dia diam, ya. Untuk itu juga maka hati-hati, selain hati-hati bicara, hati-hati melihat, ya. Boleh nggak sih kita sedang hamil pegang gadget? Boleh aja karena emang eranya, TV juga udah jarang dilihat. Tapi tolong cari konten yang edukasinya bermanfaat. Lihat, cari tontonan yang ada tunannya. Ibu hamil nonton layangan putus, akan nanti terekam di otak janin, ya, ayahku selingkuh. Padahal belum. Kalau perlu jangan. Tapi karena kita nonton sinetron tiap hari, itu terekam juga. Saya dan tim teman-teman selama 27 tahun mengurusi anak-anak bermasalah, ya. Kenapa pada pakai narkoba? Dicari. Carinya pakai apa Bu Aisyah? Ada teknik namanya hipnoterapi, ya. Ada anak yang bermasalah, akar masalahnya waktu SMA. Ada anak yang punya masalah, akar masalahnya SMP. Ada anak yang akar masalahnya di SD. Ada lagi yang mundur di TK. Dan ada juga akar masalahnya waktu di dalam rahim. Gara-gara 9 sampai 10 bulan itu, ibu ya mungkin karena tidak tahu nonton hal-hal yang bahaya, yang bikin ibu sedih. Kita kan kalau nonton film, itu otak bawah sadar kita dan seluruh tubuh kita terbuka untuk mendapat informasi ini. Makanya ibu kadang-kadang sedih walaupun udah tahu itu bohongan. Ya. Dan kesedihan itu masuk lagi ke janin. Sehingga hormon-hormonnya akan masuk ke jantungnya gitu. Atau mungkin ibu hamil, suaminya nggak peduli. Itu juga akan membuat kesedihan terekam di otak janin. Atau mungkin ibu hamil masih tinggal di rumah mertua. Sayangnya mertuanya agak sedikit julid. Pakai kol-kolah, julid. Bahkan jutek. Maka kesedihan itu bisa terekam gitu. Ya, paham ya Bu ya? Itulah makanya ibu hamil itu harus jaga diri. Kalau gitu bagaimana? Ya daripada nonton yang bahaya-bahaya, kalau ibu mau anak ibu sejak dalam rahim, otaknya sudah merekam ayat-ayat suci Al-Quran, maka inilah paling afdol sejak anak dalam rahim, kita baca Quran. Ibu hamil baca Quran atau mendengarkan Quran. Suaminya juga begitu. Insya Allah terekam di otaknya janin. Sehingga nanti janin ini lahir, ibu kasih stimulasi saja bacaan Quran. Dia sudah punya memorinya di otak. Ya Bu ya? Ya Bu Aisyah, saya baru tahu. Kemarin hamil gak kayak gini. Gampang Bu, hamil lagi. Insya Allah yang berikutnya jauh lebih baik ya. Makanya tadi saya bilang terima kasih ibu hamil ya. Ibu baca Quran tiap hari ya Bu. Insya Allah sudah ya. Alhamdulillah. Teruskan ya Bu. Insya Allah ya. Nah kasih tahu suami ibu suruh ngomong sama rahimnya ibu ya. Sama janin ya. Daripada ibu lurah yang ngomong. Baik sekarang. Sewaktu lahir ada peran ayah di sini. Atau kalau ayahnya sudah tidak ada peran kakek di sini. Ada peran paman di sini, mungkin adik kita yang laki-laki. Atau peran kakak laki-laki. Apa itu? Mengazankan dan mengkomatkan. Azan telinga kanan, komat telinga kiri. Maka pada saat itu ya sambungan otak atau sel neuron waktu diazankan pertama itu tersambung lafaz azan di otak kanan bayi. Karena udah lahir sebutnya bayi ya. Dikomatkan, nanti tersambung di otak kirinya. Makanya
ya, ini harus hati-hati waktu azan dan qomat. Karena banyak suami-suami saking gembiranya, ya, walaupun rajin sudah selalu azan, kebalik-balik. Antara hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Itu bahaya karena pertama kali yang kita mau sambungkan sebagai peletakan dasar lafaz azan, gak boleh terbalik. Ya. Kadang saya lihat waktu saya tugas di tempat bayi dulu ya, saya sering lihat bapak-bapak tuh gemetar, apalagi anak pertama Pak. Dia mau azanin. Ya, walaupun saya juga tanya, Bapak sering azan? Sering Bu Aisyah, sering Bu Dokter. Kenapa gemetar? Bahagia, alhamdulillah. Pak, pegang aja dulu teksnya. Takutnya Bapak saking bahagianya gemeter, kebalik. Karena bahaya kalau awal-awal sudah kebalik. Sampai sini bisa paham ya Bu? Iya. Dan tidak boleh terlalu pelan. Nanti dia tidak dengar. Saya suka ulang tuh. Pak, ulang Pak, kepelanan azannya. Nanti terdengar bayi lain, gak apa-apa. Ya, kan sudah diazanin bapaknya. Justru gak apa-apa 2 kali supaya 2 kali sambungan azan di telinganya. Termasuk juga kita ini. Apalagi itulah makanya kalau kita tinggal di samping masjid yang 1 hari 5 kali suara azan, itu ya neuron kita, sel otak kita ini sambungan suara azan akan berulang-ulang. Jadi tebal. Itu ya Bu ya, paham ya Bu? Nah, diharapkan apa? Suatu saat nanti kalau sudah tebal, pas azan itu udah gak disuruh lagi, langsung bangkit untuk siap-siap sholat. Kan begitu ya? Nah, oke, sekarang. Ternyata di otak manusia juga Allah ciptakan ada namanya ya neuron cermin. Neuron cermin. Ya, apa sih itu neuron cermin? Mirror neuron. Jadi kata para ahli ada 30% dari 100 miliar di otak manusia namanya neuron cermin. Neuron cermin. Jadi seseorang itu belajar hanya dengan melihat orang lain saja. Mendengar orang lain saja. Tanpa kita niat mengajarkan dia liatin. Nah, sewaktu bayi, neuron cermin itu sudah mulai bekerja. Hati-hati, memang sekarang era digital. Tapi kalau punya bayi, kemudian bapak ibunya terus-terusan pegang gadget atau pegang gawai, maka otak anak ini terutama neuron cerminnya merekam bahwa hidup ya. Dan sayang, ini golden parenting kan judulnya. Sama nih, ada namanya golden period. Dari 0 hari sampai 5 tahun, otak anak atau otak manusia merekam dengan cepat apa yang disampaikan padanya. Bahkan kadang-kadang kita tidak menyampaikan dengan sengaja, dia lihat ibunya, itu terekam. Ya. Padahal anak ini harus dikasih stimulasi dengan diajak bicara. Kasih lihat muka kita, tangannya suruh belai-belai supaya tersambung di otaknya ini. Dan kalau bicara sama anak bayi, Ibu, pakailah bahasa yang benar. Kalau Ibu mau sampaikan atau memperkenalkan istilah makan, Adek mau makan supaya tersambungnya makan. Bukan sampaikannya, Dedek mau emam, mau endum, maka nanti kesambungnya emam, endum. Sampaikan makan, Adek minum ya, itu. Walaupun mungkin karena dia belum ada giginya, ya, gusinya juga belum kuat, lidahnya masih keluh, Ibu ajarkan makan, emam. Itu nggak apa-apa kalau dari bayinya, bukan dari kitanya. Sampai sini bisa paham Bu? Ibu, seandainya Ibu ingin dipanggilnya ibu. Bu. Kadang ibu-ibu ya udah deh panggil bubu aja. Bukan gitu, ya. Bisa Bu? Karena otak ini apalagi masih bayi ini masih bagus sekali, apa yang disampaikan terekam. Apa yang dia lihat terekam. Seorang anak misalnya nih sudah mulai merambat-rambat di boxnya itu, dia lihat ibunya. Setiap ibunya keluar kamar mandi betulkan keset. Itu cuma dia lihat doang. Terekam. Cuman sayangnya aja kaki dia belum kuat. Kalau sudah kuat pasti dia juga ikutan betulin keset tuh. Paham tentang ini? Itu namanya neuron cermin.
Makanya mengapa kita diminta untuk ya menjadi panutan anak-anak, karena neuron cerminnya ini akan merekam apa yang dilihat, didengar, ya, kemudian dirasakan, diucapkan, bahkan dipeluk sekalipun dia terekam ini, terekam. Lewat sistem saraf dulu, terus terekam neuron cermin. Maka anak ini, ya, yang pertama menjadi guru itu memang orang tuanya. Selama kurang lebih mungkin 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Setelah itu kemudian ada lagi yang bantu untuk anak-anak ini menjadi suri toladannya. Siapa? Guru-gurunya gitu. Nah cuman sayangnya kadang 0 hari sampai 3 tahun orang tua yang jarang belajar itu memberikan stimulasi-stimulasi yang negatif. Ya Bu ya, paham ya Bu? Dan kalau mau kita membimbing anak dengan hati ini Bu, ya sudah, bicaralah yang baik-baik. Karena dia akan rekam itu. Akan rekam. Hindari melabel mereka dengan label negatif. Belum apa-apa anak yang, kamu nih dasar generasi rebahan. Maka dia akan rebahan terus. Karena ibunya yang bilang, apalagi ibu. Kenapa? Dahsyat kata-kata ibu. Sistem saraf anak, sistem sarafnya nih yang menangkap apa yang nanti di dalam mendengar dan melihat itu sama dengan sistem saraf ibu. Persis banget kabel listriknya. Makanya antara ayah dan ibu siapa yang ngomong lebih langsung didengar? Ibu. Karena sistem sarafnya sama. Ditambah lagi tadi ada otak namanya neuron cermin. Apa Bu? Dia bercermin. Sampai sini bisa paham kenapa kita harus jadi panutan anak. Guru juga sebagai orang tua menjadi panutan anak. Sampai sini bisa? Gak usah lagi bilangin mereka, generasi mecin. Gak usah. Karena yang mecin tuh saya Bu. Anak-anak ibu itu generasi kaldu jamur. Bukan mecin. Kalau ibu bilang generasi mecin tuh saya yang terpanggil. Ya nggak Pak? Ingat nggak waktu zaman kita kecil iklan mecin gede-gede banget Pak? Pak Bagio lagi yang menyampaikannya. Iya kan? Gede banget plastiknya. Ya, jadi stop untuk melabel mereka dengan label negatif. Kamu nih ya generasi strawberry. Lah emang kenapa strawberry? Ya, strawberry ciptaan siapa? Nah iya, kan bagus strawberry merah, kadang pink, ya penuh vitamin C, ya. Tapi lembek Bu Aisyah, ya justru itu karena strawberry lembek, vitamin C, antioksidannya cepat diserap. Kalau strawberry kayak batu, susah Bu, ngerti ya? Maksud saya sudah nggak usah ikut-ikutan orang-orang luar yang selalu bilang generasi hamburger, generasi strawberry, nggak usah. Karena apa yang kita ucapkan terekam dan itu akan terjadi. Ya. Jadi gimana Bu Aisyah? Mari kita sebut mereka dengan sebutan yang baik-baik karena otaknya merekam. Ya, masih ingat ya? Otak merekam nih. Oke, saya kasih lihat yang ini lagi deh, biar saya ulang-ulang supaya kita tambah paham ya. Nah ini. Lebih baik kita bilang, ya Allah nak, kamu itu generasi Robbani, kamu itu generasi Qurani, kamu itu generasi emas nak, mahal sekali kamu itu nak. Masuk di otaknya. Ya. Generasi Qurani pastilah. Anak-anak sekarang lebih mudah menghafal Quran bukan? Selain ada metodologi, kenapa? Otaknya tadi mampu menampung informasi yang banyak. Saya ingat sekali nih. Ya, waktu saya sekolah di Al-Azhar, ya, belum ada banyak sekolah Islam lain, Al-Azhar baru satu-satunya. Target kami SMA saja hanya hafal juz 30. Kalau sekarang lulus SMA kalau bisa hafal 30 juz. Karena otak anak sekarang daya tampungnya besar. Kami dulu enggak. Bisa hafal juz 30 aja udah syukur banget sekarang. Maka sebut mereka generasi Qurani, generasi Robbani. Sampai sini oke? Iya, gitu aja Bu. Ya. Dan ingat, anak tidak suka dibanding-bandingkan. Kayak kakak kamu tuh. Si kakak kayak adik kamu tuh.
Atau tanpa terasa kita membandingkan sama diri kita. Bunda dulu, Abi dulu. Sebetulnya anak senang kok dengar kisah kita yang lama. Senang karena menjadi apa? Nasihat. Yang dia nggak suka, tapi kamu, itu. Bunda dulu nak, ya, jalan kaki ke sekolah. Udah sampai situ aja. Anak senang, oh kasihan ya ibu aku jalan kaki. Udah gitu aja. Yang dia tidak suka dibandingkan, tapi kamu sudah bunda kasih motor, masih aja telat. Dan gitu muka kita gitu. Ya. Makanya banyak anak-anak trauma lihat muka ibunya tuh. Paham ya? Jadi tidak membanding-bandingkan. Tidak usah membanding-bandingkan. Ya. Sekarang, siapa punya anak laki-laki? Siapa punya anak perempuan? Siapa punya anak laki dan anak perempuan? Mana lebih mudah ibu bimbing, anak laki atau anak perempuan? Karena otak kita sama. Kita berharap anak laki yang bimbing bapaknya kan. Cuman kan bapak ada tugas mulia lagi, yaitu menjemput nafkah, menjemput nafkah ya. Walaupun bapak kadang-kadang suka kesian sama anak lakinya. Ibunya ajak ngomong atau ibunya ngajarin dengan tegangan tinggi. Kan bapak-bapak kan kalau di rumah gitu kan. Laki-laki tuh bu, saya juga baru tahu berdasarkan penelitian. Jadi bapak-bapak kalau di rumah senang sekali curi-curi pandang lihat istrinya. Ya Allah. Hanya bapak-bapak. Padahal ibu-ibu menganggap, bapak nggak pernah perhatiin aku, cuman lihatnya HP doang, laptop doang. Enggak bu. Bapak-bapak tuh sering itu lagi kayak gini, dia tahu istrinya lagi nyuci piring, dia lihat. Pas istrinya lihat, dia begini lagi. Nggak mau ketahuan. Saya baru tahu tahun 2006 Pak, karena baru ada penelitiannya tahun 99 di Institut Psikiatri London. 92 sampai 2006 bertengkarnya hanya gara-gara kamu nggak pernah perhatiin aku gitu. Paham ya Bu? Nah, sejak tahu maka saya di rumah kalau ada suami selalu harus cantik. Cuci piring pun harus cantik. Karena saya tahu dia lihat aku. Dan seorang suami, seorang bapak, itu bahagia sekali kalau dia lihat istrinya mendampingi anak belajar dengan penuh kelembutan. Coba, ulang. Coba hafalkan nak. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, penuh senyum. Itu sambil curi-curi pandang si suami lihat, ya dalam hatinya apa? Ya Allah, saya tidak salah memilih istri. Tapi pas dia lihat, walaupun dia nggak lihat, dia dengar ibu sudah mulai 7 oktav suaranya. Dampingi anak belajar karena nggak hafal-hafal. Pancasila satu-satu. Ketuhanan yang Maha Esa, ya Allah. Itu tahu nggak bapak-bapak takut bu. Diam-diam bapak pergi juga keluar. Karena bapak sebetulnya nggak tega juga. Apalagi anak laki, karena bapak tahu. Saya juga dulu susah. Cuman nggak berani ngomong sama istrinya. Ada juga bapak-bapak bilang sama istrinya, sudahlah bu, dia anak laki-laki. Ya, terus kata istri apa? Kamu juga, Insya Allah. Dimarahin bapaknya. Ada yang begitu bu? Makanya sebetulnya bapak-bapak ngerti banget otak laki-laki bu. Cuman bapak-bapak nggak berani ngomong sama istrinya. Nanti dianggap membela. Maka hari ini kita belajar, boleh ya? Supaya ibu, siapapun yang ibu bimbing, ibu dengan senang hati. Kan tadi ngomongnya hati. Oke? Nah, namun sebelumnya belajar dulu. Otak tadi terbagi dua, ada otak kanan dan ada otak yang kiri. Allah yang ciptakan itu. Tapi memang Allah kasih petunjuk oleh beberapa ilmuwan, petunjuk ilmu ya, bukan petunjuk keimanan, petunjuk ilmu untuk meneliti. Kenapa? Karena penelitian itu mahal, penelitian itu susah. Ya, apalagi internasional.
Maka adalah seseorang namanya Roger Walcott Sperry ini dikasih petunjuk oleh Allah untuk teliti otak kanan dan kiri yang Allah ciptakan. Dia teliti. Ternyata otak kanan itu otak yang punya tugas atau punya peran ya lebih rileks dibanding otak kiri. Jadi otak kanan itu memproses imajinasi, proses ide, intuisi, hayalan, warna. Kalau ibu lihat warna itu otak kanan yang bekerja. Gambar, foto itu kanan. Rileks, bermain, teknologi, bergerak, lihat benda itu juga otak kanan. Musik, irama, kanan. Teknologi, kanan. Sintesa, apa itu sintesa? Mengambil hikmah. Jadi kalau kita ada sebuah peristiwa, otak kiri dipikirkan, mikir kenapa. Kalau ibu pakai otak kiri kenapa, capek. Maka harus segera pakai otak kanan, apa hikmahnya? Itu namanya sintesa. Dan otak kiri Allah ciptakan dan ditemukan oleh Roger Walcott Sperry ternyata memproses bahasa, angka, hitungan, logika, ya, rasional, detil itu mendalam, ya. Apalagi urutan, fakta, disiplin, teratur itu otak kiri semua. Syair lagu itu juga otak kiri. Analisa itu apa? Memikirkan kenapa ya, bagaimana ya, itu otak kiri. Dua-duanya kita ada. Ada otak serius kita yang kiri, ada otak rileks dan santai kita yang kanan. Tapi anak laki-laki dan anak perempuan ini, mungkin ibu-ibu juga pernah dengar, saya sering cerita di media sosial, pertumbuhannya berbeda. Walaisa zakaru kal untha. Ini Ali Imran ayat 36. Walaupun tidak satu ayat, dia cuma seperempat ayat. Ya, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini Allah sudah bilang, sudah menyampaikan pada kita semua lewat baginda Nabi SAW dan diteliti oleh banyak ilmuwan dan betul bang. Ya. Apa perbedaannya? Rupanya perbedaannya, nih yang punya anak perempuan, sejak kecil anak perempuan otak kiri dan kanannya sambungan neuronnya seimbang. Apa bu? Kanan dan kirinya seimbang. Laki-laki bagaimana? Kanannya duluan yang tersambung otaknya dibanding otak kirinya. Masih ingat bu, anak laki-laki ibu kerjanya main terus, betul? Otak kanan juga otak hayalan bukan? Makanya ibu ajak nonton Superman pulang jadi Superman. Ibu ajak nonton Batman pulang jadi Batman. Paham ya? Nah, anak perempuan tuh bu, sejak 0 hari sampai usia kita dan seterusnya, otak kanannya seimbang, Allah kasih sambungan otaknya tuh. Tuh ya. Laki-laki bagaimana? Laki-laki kanannya duluan. Sampai nanti satu masa di usia di atas 18 tahun, seimbanglah otak kiri dan kanannya. Ya, mungkin nggak kelihatan jelas ya. Tapi bayangin aja tuh kiri kanan. Jadi otak kanan nih. Ibu punya anak balita ada bu? Ada. Anak laki-laki lebih senang bergerak, itu otak kanan. Lebih senang loncat-loncatan, itu otak kanan. Lebih senang main, itu otak kanan. Ya. Lebih senang lari-lari di luar, itu otak kanan. Tapi juga anak laki-laki ini ya, dia punya kemampuan teknologi. Membaca di kiri. Anak laki ibu umur 4 tahun belum bisa baca, ibu kasih gadget deh. Dia bisa kotak-katik. Dia bisa buka. Atau ibu kasih permainan yang digital, dia bisa buka. Dia bisa mainkan. Walaupun dia belum bisa membaca. Karena otak membacanya otak kiri masih kecil sekali tersambungnya. Kenapa? Karena teknologi di kanan. Pegang dulu otak kanannya bu. Kanan bu, kanan. Karena perempuan suka kebalik-balik. Kanan dibilang kiri, kiri dibilang kanan. Ya tuh kanan. Itu laki-laki dominan. Ya. Makanya anak TK, siapa yang punya anak TK bu? Siapa guru TK di sini ada? PAUD TK, bisa lihat kan guru TK dan PAUD bahwa anak laki dan perempuan berbeda ya? Iya. Anak perempuan umur 3 tahun, 4 tahun, ibu suruh duduk tenang, bisa bu. Karena otak kirinya sudah bergerak. Anak laki disuruh duduk tenang bagaimana?
Duduk tenang, duduk tenang. Cuman 3 detik Bu. 1, 2, 3, loncat. Dan ibu nggak usah bertanduk. Kalau mau membimbing dengan hati dan akal kita itu karena kita punya ilmu bahwa anak laki memang otak kanan, nggak usah ibu marah, nggak usah ibu naik suaranya 7 oktav, nggak usah juga ibu marahin dia. Mau jadi apa kamu? Lah, ibunya aja bingung mau jadi apa anaknya. Apalagi anak laki masih kecil. Anak perempuan Bu, umur 3 tahun sudah bisa matching-matchingin baju. Karena matching-matchingin itu otak kiri, warna di kanan. Makanya banyak anak perempuan, Bunda, aku mau pakai baju pink aja karena sepatu aku pink. Kan gitu kan? Anak laki nggak peduli Bu, mau merah, hijau, biru. Makin banyak warnanya makin senang karena otak kah? Tapi kenapa dia senangnya baju itu terus? Terang aja karena ada gambar pahlawannya. Makanya kalau anak laki ibu yang senang lihat gambar pahlawan, beli 1 lusin sama tuh Bu. Supaya ibu gak susah cuci pakai. Ya, paham ya Bu? Iya. Anak laki waktu TK Bu, anak perempuan sudah lebih pandai menggambar, mewarnai, tidak keluar garis, betul? Karena otak kirinya sudah seimbang dengan kanan. Kanan otak warna, ya, otak teratur kiri, seimbang. Katakanlah ini sebuah cerita, ada namanya anak namanya Fatimah misalnya, ya, pinjam namanya Fatimah ya Bu, lagi menggambar. Oh, datang Hasan. Gak pakai Husen karena kita ada namanya Husen Pak. Datang Hasan umur 3 tahun juga lari-larian karena otak kanannya masih dominan, lari-lari. Gak sengaja dia senggol tangannya Fatimah. Anak perempuan umur 3 tahun, 3 atau 4 tahun sudah bisa bicara karena otak kirinya sudah nyala Bu. Kalau anak perempuan disenggol sama anak laki apa yang dibikin? Ngadu. Bu guru, ini Hasan Bu guru. Gambar aku kecoret. Hasan yang tidak mengerti, Hasan yang sebetulnya tidak niat mengganggu, hanya cuman lari-lari saja, nggak sengaja nyenyenggol. Dan memang belum pandailah anak laki bicara untuk mempertahankan dirinya, diadukan sama gurunya. Maka muncul harga diri. Walaupun masih 4 tahun. Apa yang dilakukan anak laki-laki? Pukul lah. Karena orang gak bersalah diadukan. Fatimah sewaktu dipukul, tambah ngadu dia. Bu guru, aku dipukul. Nah itu. Datang gurunya yang belum belajar otak laki-laki. Siapa yang dimarahin? Hasan. Hasan, kamu kalau di kepolisian kena 2 pasal. Pasal menyenggol dan pasal memukul. Hasan yang tidak pernah niat sedikit pun untuk mengganggu orang, dimarahin ibunya, mukanya bengong Bu. Siang hari dijemputlah Hasan oleh ibunya. Bu guru ngadu gak kira-kira? Ibu maaf ya tadi Hasan nakal. Loh, dikasih label nega. Dan Hasannya ada di situ ya. Dia tadi menyenggol Fatimah dan memukul Fatimah. Ibu-ibu kan kalau diadukan kan gitu kan agak gengsi juga kan Bu. Ibu malu kan Bu. Oh gitu ya Bu guru. Perempuan itu mukanya bisa berubah cepat Bu. Pas ngomong sama ibunya masih bisa, oh gitu ya Bu, ya Allah. Kira-kira siapa yang terzolimi? Oleh siapa? Oleh gurunya dan oleh ibunya. Makanya gak heran anak laki-laki itu banyak menyimpan luka. Dan pada saat nanti dia remaja, pas sudah mulai keluar rumah, pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah. Makanya banyak yang menyimpang anak laki. Ya, Allah kasih anak laki-laki 4, makanya dari awal tuh hati-hati sekali. Selalu cari, ya apa perbedaan anak laki dan perempuan, agar anak laki-laki sama juga gembiranya dengan anak perempuan karena difahami otaknya. Ya, nah. Kemudian waktu SD misalnya nih, anak laki-laki rupanya
Baru umur 6 tahun, otaknya siap untuk belajar membaca, siap belajar matematika, berhitung, siap belajar menulis, baru siap. Makanya kalau SD ada peraturan masuk usia 7 tahun menyelamatkan anak laki-laki. Kalau anak perempuan 6 tahun masuk SD bisa bu, orang otak kilar. 6 tahun setengah bisa. Tapi dulu Bu Aisyah, anak laki juga masuk SD 6 tahun. Iya dulu. Karena kurikulumnya tidak ya masih sederhana, tidak sekompleks, sedetil sekarang. Kita zaman SD mungkin bapak-bapak ingat, ibu-ibu ingat. Waktu masuk SD kita hanya mempelajari budi dan keluarganya. Ini Budi, ini bapaknya Budi, ini ibunya Budi. Itu simple kan? Makanya anak laki umur 6 tahun bisa Bu. Sekarang udah gak ada lagi. Kita dulu belajar begini nih Bu tuh. Ini hebat nih. Ya, Masya Allah. Makanya sekarang langsung banyak pelajaran yang menggunakan otak kiri. Perempuan mudah mengerti, anak laki-laki perlu waktu. Apalagi kalau kita orang tua belum belajar perbedaan otak anak laki-laki dan perempuan. Makanya kita ngegas terus, ngegas terus, ngegas terus. Makanya kasihan tuh anak laki-laki ya. Ya Allah. Saya waktu anak pertama kedua memang masuk 6 tahun. Karena kurikulum dulu masih sederhana. Anak ketiga dan keempat ya lulus TKB umur 5 tahun. Peraturan masuk SD 7 tahun. Berarti ada 2 tahun. Memang tidak saya tinggal di TKB berlama-lama. Tidak suruh ulang lagi. 2 tahun ikut saya kemana-mana. Ya mainlah, saya ceritalah di mobil. Itu anak ketiga dan keempat yang laki-laki gitu. Makanya pas masuk 7 tahun bahkan anak yang ketiga karena lahirnya Desember 7 tahun lebih, 7 tahun setengah. Enggak masalah Bu. Dan saya lihat teman saya yang anak lakinya dipaksakan masuk 6 tahun setengah mati. Saya nggak setengah mati Bu. Kenapa? Otak mereka sudah siap di usia 7 tahun. Ya. Nih, paham ya Bu? SMP SMA sudah mulai lebih ya cepat lagi. Makanya anak SMP sudah mulai mengerti apa yang namanya disiplin, peraturan. Waktu SD bukan berarti kita tidak kasih tahu disiplin. Kasih tahu saja, tapi tidak usah ya otak kita mendidih karena dia masih belum mengerti peraturan itu. Sampaikan saja, sampaikan saja. Emang baru mengertinya di atas 18 tahun. Makanya anak laki-laki itu waktu TK dan SD Bu, jarang ranking 1. Iya Bu? Ibu punya anak laki-laki ranking berapa? Nggak pakai ranking sekarang, bagus. Malah dulu saya bilang sama anak laki-laki saya, nak kalau target ibu selama kamu masih SD yang penting naik kelas. Supaya anak laki-laki tidak terzolimi. Kata anak saya, Bu ada KKM, ya di atas sedikit KKM lah. Kalau matematika KKM-nya 75, kamu 76, sudah bagus. Bahasa Indonesia KKM-nya 70, kamu 71 sudah bagus. Tapi justru targetnya seperti itu, anak laki-laki kami itu nilainya 80 ke atas semuanya Bu, nilainya. Ya. Paham sampai sini? Dan pantang memberi motivasi untuk anak laki-laki berangkat sekolah dengan, nak ayo berangkat sekolah, nanti ada pelajaran matematika. Langsung, Bunda, karena mau pergi, mau jalan-jalan. Sampai sini bisa paham ya Bu? Kapan anak laki-laki otak kirinya seimbang? Di atas 18 tahun Bu, usia mahasiswa. 18 tahun Bu, usia mahasiswa. Siapa yang anak lakinya masih TK dan SD, angkat tangan. Sabar sampai anak lakinya masih TK dan SD, angkat tangan. Sabar sampai mahasiswa. Udah. Ya. Coba tanya bapak-bapak, Pak, maaf Pak, Bapak waktu kecil suka main gak Pak? Iya. Ya. Ahmad Hussein waktu kecil main apa Nyon Sewu? Pak Kiai? Hah? Panggal tuh main apa? Gangsing tuh.
Karena belum zaman gadget, ya gadget kan? Iya. Kami Pak, waktu kecil nggak pernah bermain. Perempuan itu kecilnya masak-masakan, besak-masakan, besarnya masak betulan. Kecilnya rumah-rumahan, besarnya rumah betulan. Kecilnya ibu-ibuan, besarnya ibu betulan. Kecilnya dokter-dokteran, besarnya dokter betulan. Jadi perempuan tuh gak pernah main Pak. Kami sejak kecil gladi resik. GR. Karena memang otak kiri kanan kami seimbang, Allah ya buatnya begitu. Bapak-bapak memang kanannya memang disuruh bermain kecil itu. Ya, Pak Kiai bilang tadi beliau main gasing waktu kecil. Apakah sekarang punya perusahaan gasing? Kan enggak kan? Malah punya ya pendidikan ini, punya sekolah. Memang anak laki-laki main. Kenapa anak laki-laki main? Wallahu alam. Tapi ilmu neuroscience mengatakan kenapa perempuan Allah kasih otak kiri kanannya seimbang? Karena perempuan dipersiapkan untuk satu masa menjadi seorang istri, menjadi ibu, dan menjadi mujahadah. Makanya otak kiri kanannya seimbang. Ya. Perempuan itu Bu, dengan seimbang makanya perempuan itu mudah berbagi. Kalau otak kita nggak mudah berbagi, ibu hamil, ibu makan dan tidak mau kasih sama janin, kayak apa itu Bu coba? Nggak bisa, ini punya aku, nggak boleh, nggak boleh. Laki-laki kenapa Allah kasih otak kanannya lebih dominan? Karena laki-laki dipersiapkan untuk tadi menjemput nafkah. Kenapa dia bermain? Dilatih untuk belajar target. Main gundu, target bukan tuh? Main gasing, target juga kan Pak? Ya bisa, muter. Ya, main layangan, tarik ulur. Itu supaya apa? Supaya dalam nanti kehidupannya nanti dalam berusaha ada namanya kita tarik ulur ya. Apa yang kita lakukan. Nah, itu kan begitu. Itu laki-laki memang. Sampai sini bisa paham ya, Bu? Telat, Bu. Saya kalau ada kasus kayak gini lebih susah, mendingan telat, Bu. Saya kalau ada kasus kayak gini lebih susah, mendingan kasus narkoba deh. Yang sekalian otaknya udah kececer. Saya tinggal betulin gitu. Tapi kalau udah kasus gini Pak Kiai, datang di mana sekolah? Disebutlah perguruan tinggi keren di negeri ini. Semester berapa nak? 4. Kenapa kamu mau kuliah? Bosan. Usut punya usut ranking terus Bu. Waktu TK, SD, SMP. Ya. Ibunya bingung, jadi gimana dong Bu Aisyah, tanggung dikit lagi. Sabar ya Bu. Ya, nggak ada yang salah, ibu juga nggak salah karena dulu belum mengerti. Sekarang gini, minta sekolah 1 semester ya postpone atau 1 semester off. Terus diapain anaknya Bu? Ya kata orang tuanya, suruh kasih uang, suruh jalan-jalan untuk mengitari Indonesia. Ingat gak tadi kalau jalan-jalan supaya apa? Nah, supaya otak kanannya nyala. Gak usah suruh mikir-mikir, ngitung-ngitung matematika, gak usah. Nina secukupnya, jalan-jalanlah engkau, udah gitu. 1 semester, sekitar 5 bulan. Supaya otak kanannya nyala lagi Bu. Sehingga pas masuk lagi kuliah, sudah mulai seimbang lagi kanan dan kirinya. Tapi kan kalau begitu caranya rugi Bu. Makanya pahami saja sekarang anak laki-laki main. Sekarang main di mana ya Bu Aisyah? Itu dia masalahnya. Ya. Main gawe terus Bu Aisyah. Ya nggak apa-apa Bu. Kalau ibu mau anaknya tidak main gawe terus, maka kita orang tua harus siapkan permainan yang non gawe di rumah. Bisa Bu? Apa coba permainan non gawe? Ibu siapin bola, ibu beliin bola. Oke, tapi lapangannya ibu nggak bisa beliin. Ya kan? Ini yang jadi masalah. Saya mudah-mudahan di sini masih bagus nih, lapangan masih banyak-banyak, gede-gede ya. Saya di Jakarta rumah mepet-mepet Bu. Anak saya 4 laki-laki, makanya saya nggak punya kursi ruang tamu. Ibu kalau datang rumah saya suruh duduk di lantai. Kenapa? Ruang tamu itu berfungsi untuk tempat belajar, ya, tempat main bola, tempat main sepeda, tempat main basket. Coba bayangkan Bu, karena nggak ada lagi lapangan. Suatu ketika anak saya sudah mulai besar, yang nomor 2 senang banget olahraga. Dia bilang sama saya, Bu, beliin ya meja pingpong dong. Terus saya bisik-bisik dia, nak, ibu khawatir meja pingpongnya lebih besar dari meja makan kita.
Padahal mereka perlu otak kanannya distimulasi. Wah, kesulitan-kesulitan. Akhirnya itulah kenapa muncul media yang namanya gawai. Main bolanya cuman kecil, main layangannya cuman kecil. Tapi itu saja juga tidak bijaksana. Maka nggak mau, saya berpikir keras, aduh ya siapkan. Itu bisa ranking, bahkan bisa jadi pemimpin ketua kelas, kan betul? Iya. SMP perempuan masih bisa jadi ketua OSIS. SMA perempuan bisa ketua OSIS. Tapi mahasiswa ketua senat laki-laki. Ya nggak Bu? Laki-laki. Ya. Yang pimpin demo laki-laki. Karena otak kita, Bu, laki-laki. Karena otak kita, Bu, yang punya anak remaja, ya, kadang-kadang ilmu parenting kebanyakan ibu lupa. Saya kasih tahu ya, ini berdasarkan ya kita punya kesimpulan para pedagogi remaja. Ibu yang punya anak remaja, ngomong sama remaja enggak, namanya saja remaja, maka ibu yang perlu rem aja. Lagi ngomong sama anak remaja. Cek satu. Ibu ngomong sama anak remaja nih, baik anak laki sama perempuan, ya kan? Ibu ngomong satu kalimat, anak remaja generasi sekarang dia akan jawab berapa kalimat? 10 kalimat. Ibu nggak usah ngegas. Dalam hati ibu langsung bilang, ya Allah, rem aja, rem aja, rem aja. Karena kalau ibu ngegas aja, itu bukan remaja dong namanya anak ibu, gas saja. Ya makanya oke gas, rem aja. Kenapa? Remaja memang masa-masa di mana dia diberikan kesempatan untuk menyatakan idenya. Ya, memang sekarang anak jujur Bu. Semua dia jujur mengatakan apa pikirannya, apa perasaannya, dan apa emosinya. Makanya anak sekarang bilang nggak suka sama ibu gampang. Bunda, aku gak suka sama bajunya Bunda. Dulu kita gak bisa gitu. Jadi kalau sekarang anak kita ngomong kayak gitu, ibu udah tenang aja. Dalam hati ibu bilang, ya Allah jujur banget ini anak. Karena memang anak jujur, gak usah marah, tenang aja. Rem aja, rem aja. Tetapi yang perlu kita bimbing adalah caranya. Dia benar bilang dia tidak suka lihat baju saya mungkin yang terlalu gonjreng ke apa. Cuman caranya harus baik dan pantas. Ini saya diajarkan oleh bapak mertua saya, Aisyah, kalau kamu bimbing anak ya, benar, baik, pantas. Saya ingat sekarang, benar, baik, pantas ya. Suatu ketika anak saya bilang, ibu, aku gak suka sama ibu. Itu benar. Tapi cek caranya, baik atau pantas gak? Seorang ibu lagi duduk, anaknya ngomong berdiri. Itu belum baik dan belum pantas. Suruh anak ambil kursi, ambil kursi. Biar sama kedudukannya. Kalau nggak ada kursi, anak duduk yang di bawah, kita yang di atas. Kenapa nak? Aku nggak suka sama ibu. Sayang, suaranya terlalu tinggi. Karena kata Allah, sejelek-jelek suara, suara keledai. Ini kayak suara keledai. Anak sekarang nggak mau kan gituin kan? Ya. Emang aku begini bu, suara aku. Iya nak, tapi kata Allah karena memang ada di Al-Quran. Kecilkan suaramu nak. Aku nggak tahu gimana caranya. Tarik nafas panjang, tarik nafas panjang. Ibu juga ikut tarik nafas. Karena ibu juga sudah mulai meninggi suaranya. 3 kali tarik nafas nak. Ayo. Lagi. Kenapa nak? Ibu, nah ini udah baik dan pantas. Jadi benar, baik, pantas. Lama dong Bu Aisyah. Ya memang namanya aja membimbing, membina. Otak manusia itu lebar. Beda dengan otak binatang. Anak binatang karena otaknya kecil, itu cuma beberapa jam dibimbing itu burung udah bisa terbang. Otak manusia luas. Sehingga bimbingnya perlu waktu. Lanjut ya. Ini anak saya tuh saya. Kenapa nak? Aku gak suka sama ibu. Ibu, kalau anak ibu bilang gak suka, ibu juga tetap tenang. Supaya tenang, ibu istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.
Terus tanyakan, kenapa nggak sukanya nak? Ibu ngurus anak narkoba terus, aku nggak diurus. Betul nggak dia? Benar nggak dia? Benar. Cuman yang kita mau jaga caranya yang pantas, baik dan pantas. Saya kalau udah ditegur kayak gitu, langsung minta maaf. Astagfirullahaladzim. Ibu minta maaf ya nak. Kalimatnya, ibu minta maaf ya nak. Bunda minta maaf ya nak. Umi minta maaf ya nak. Ayah minta maaf ya nak. Karena kita yang khilaf saat itu. Selama ini kita minta maafnya, maafin ibu ya nak. Maafin umi ya nak. Maafin ayah ya nak. Kelihatannya sama, tetapi secara otak tidak sama. Yang keliru siapa? Saya kan, ibu kan, karena ditegur oleh anak kan. Jadi ibu disubjek dari dalam kalimat itu, ibu minta maaf ya nak. Latihan ya bu. Dan itu hak anak mau memaafkan hari ini kah atau minggu depan, itu juga hak anak. Memang Allah juga memberikan hak yang seperti itu. Apakah nanti ini anak injak-injak kita? Enggak bu, enggak. Malah dia belajar dalam pikirannya, ibuku saja ya, yang aku 10 bulan di rahimnya, yang melahirkan aku, menyusui aku, mengurus aku, sewaktu dikasih masukan dia langsung minta maaf. Maka ibunya di dalam memori hitam. Sampai sini bisa paham ya? Nah. Kalau hati yang lever di mana Bu Aisyah? Hati atau lever ini bukan di organ dada, dia sudah masuk organ abdomen, organ perut, dan berada di sebelah kanan yang lebih dominan. Paham ya Bu? Nah itu. Yang lebih besar itu karena kolesterolnya ya Bu. Makanya tadi Imam Al-Ghazali, jantungnya dari kecil sejak anak-anak itu yang di dalamnya Bu. Ini kalau jantung dibelah, di dalam itu ada katup jantung. Kadang dari kecil ada yang tidak tertutup sempurna. Apakah dengan seperti itu kolbunya sakit? Enggak Bu. Jadi kolbu dan ya sakit jantung bukan berarti sakit kolbu, dan sakit pada kolbu juga bukan berarti sakit jantung. Paham ya Bu? Jadi di mana kolbu itu? Nah ini. Pada tahun 1991 ada penelitian oleh namanya Dr. J. Andre Armour. Dilanjutkan lagi penelitian berikutnya. Apa itu? Ternyata di jantung sebelah serambi kanan. Masih ingat pelajaran jantung? Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan. Alhamdulillah. Takutnya pas pelajaran jantung ibu kabur di kantin ya. Nah, jadi di serambi kanan ternyata Allah ciptakan ada sel otaknya juga. Sel otak yang tadi masih ingat Bu? Di otak jumlahnya 100 miliar. Di jantung jumlahnya 40.000 neuron. Tadi ingat pelajaran pertama kita? Satu sel otak, satu neuron kerjanya kayak apa? Satu komputer yang tercanggih di zamannya. Betul Bu? Nah itulah makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena memang otaknya itu sesuai zamannya. Nah di jantung ada 40.000 neuron, berarti ada 40.000 komputer di jantung itu. Ya Bu paham ya? Nah, itulah jantung di sini nih Bu. Di daerah serambi kanan. Ada sambungan neuronnya juga. Yang bisa merekam pelajaran. Yang bisa merekam peristiwa. Bahkan peristiwa yang terekam di jantung kita. Peristiwa yang mengikat emosi sangat kuat. Sangat sedih. Itu selain terekam di otak, terekam di jantung. Atau di kolbu. Sangat kesal. Terekam di otak, terekam di kolbu. Sangat jengkel, terekam di otak, terekam di kolbu. Sangat marah, terekam di otak, terekam di kolbu. Kalau yang biasa-biasa saja hanya terekam di otak, tidak di kolbu. Makanya sering kan kalau ibu rasanya sakit hati, sakitnya di mana Bu? Nah itu karena terekam di situ. Ya. Kenapa jadi sakit? Karena ukuran otak yang di kolbu atau otak yang di jantung yang namanya kolbu itu tidak seluas di otak. Makanya dikatakan oleh para ahli, sistem saraf pada jantung atau otaknya jantung memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, bahkan jantung bisa mempengaruhi otak. Karena jantung bisa bicara sama otak, karena ada jalur khususon. Ya,
Jantung ini bicara sama otak. Makanya itulah yang baginda Nabi katakan, apabila mudghah ini baik, baik pula seluruh tuh. Apabila mudghah, ya, mudghah, ya, daging yang berongga tuh mudghah, ya. Jelek, jelek pula seluruh tubuh, baik, baik pula seluruh tubuh. Karena ini bisa ngomong sama otak kita. Kenapa? Karena tadi ada kolbunya. Bahkan sebetulnya Imam Al-Ghazali sudah duluan bilang dibanding Andre Armour tadi. Andre Armour 1991. Imam Al-Ghazali tahun 1110 Masehi. Beliau sudah bilang ada titik kolbu di jantung. Sudah bilang. Sudah bilang. Walaupun belum pakai MRI waktu itu. Karena kelihatannya kecil dibilangnya titik kolbu. Tapi sekarang setelah ada MRI, ini tidak sebesar titik tapi agak luas sedikit. Sebesar apa? Mata. Coba pegang dulu mata ibu. Sebesar itu tuh. Otak jantung kita atau yang disebut kolbu itu. Makanya jangan heran nenek moyang kita itu pinter banget, cerdas banget. Belum lagi penelitian sudah ada istilah apa? Mata kolbu. Mata hati. Mata nurani. Mata batin. Karena sebesar mata, Bu. Dan dia masuk ke dalam. Artinya apa? Semua peristiwa terekam di sini, terutama yang sangat termasuk sangat menggembirakan, sangat mengharukan, sangat menyenangkan. Dia masuk dan bertumpuk dia di situ. Maka kalau kolbu kita, ibu hanya simpan yang memori sangat kesal, sangat marah, sangat jengkel, sangat menghinakan, sangat benci. Itu makanya penuh rasanya. Ya Bu? Terus yang uniknya lagi, Allahu Akbar, Imam Al-Ghazali juga yang meneliti. Titik kolbu di jantung ada suara Tuhan. Dan baru diteliti tahun 1998 di sebuah institusi namanya Institute of Hermet. Ini kepotongnya, mohon maaf ya, ini kepotong nih kameranya ya. Apa itu Institute of Hermet? Sebuah institusi kerjasama Arab Saudi dan Inggris, Kiai. Ya. Untuk maka kalau ibu sudah istighfar masih juga keikat, maka lanjutkan lagi istighfarnya. Ditambahkan sedikit dengan kalimat karena Allah juga yang ajarkan di Ali Imran 159-nya, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ibu setelah istighfar masih ada memori ibu kesal entah sama siapa, ya. Ibu hadirkan orang itu sambil ibu pegang jantung ibu, ya Allah, saya maafkan Fulan bin Fulan ini ya Allah. Karena apa? Karenanya harus disebut ya Bu. Karena begitu banyaknya sambungan saraf, itu harus yang mana yang mau dilepas? Apa karena kopi kah? Apa karena baju kah? Apa karena handuk yang dilempar sembarangan kah? Itu harus disebut, ya Allah, saya maafkan suamiku ya Allah. Karena dia marah pada saya, karena saya bikin kopi kemanisan ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Itu baru benar-benar sistem saraf yang keikat, tinggal dikit lagi karena kita sudah istighfar yang tadinya 3, 4 sudah mulai terbuka. Tinggal dikit lagi kita maafkan dan kita mohonkan ampun, dia betul-betul begini. Dan akhirnya suara Tuhan yang ada di bawah ya benang-benang ini, karena itu suara Tuhan kan dari kecil itu. Dan kita juga rajin mengajinya, mempertebalkannya, memberikan ya sinyal di situ, menyalakannya, maka insya Allah suara kolbu ibu menuntun ibu untuk begini. Masya Allah. Ya. Mendidik dengan kolbu bagaimana? Ya itu. Kalau ibu kesal sama anak ibu karena dibilangin gak mau dengar, apalagi yang sudah remaja dan penuh lagi kolbu ibu, dan ibu tidak maafkan mereka, maka ibu mendidiknya tidak dengan kolbu yang salim. Ngerti ya Bu? Maka ibu juga harus, ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah, Fulan bin Fulan ya Allah. Karena kemarin saya nasihati ya Allah, ya, dia jawab lagi tuh ya Allah, ampuni dia ya Allah. Itu. Maka nanti ya kolbu ibu penuh dengan cahaya ilahiyah. Sampai sini bisa paham Bu? Ibu yang paling lebih sering sakit hati tersimpan di kolbu itu masalah anak apa masalah suami? Hah? Masalah suami, Gay. Emang ibu kesel sama suami kenapa? Hah? Habis Bu Aisyah, suami setiap datang mukanya rata. Pernah lihat ibu? Nih Bu, memang laki-laki begitu.
Menurut penelitian 10 menit pertama, suami kalau sampai di rumah, atau suami ketemu pertama istrinya nih, habis dari kantor, habis dari kerja di luar, ketemu pertama istrinya 10 menit, apapun perasaannya, mukanya seperti ini, Bu. Sama. Kenapa? Hormon testosteron, hormon laki-laki membuat otot wajah laki-laki tidak selentur perempuan. Jadi afwan bapak-bapak, gara-gara muka suami begini, ini yang kita salah sangka. Itu yang penuh di kalbu. Kita menyangka dia tidak suka pulang ke rumah kan? Saya juga dulu begitu. Datang suami, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ayah. Kita senyum kan? Karena guru-guru kita bilang kalau mau jadi istri soleha, sambut suami dengan Nah, kalau ibu sambut suami dengan senyum, ibu maunya apa suami terhadap ibu? Balas bisa, tapi tunggu 10 menit. Karena dia baru loading. Ya. Tapi dulu salah Pak, karena nggak ngerti ilmu ini, padahal udah dokter. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ayah. Udah 5 menit senyum, karena nggak dibalas, menit ke-6 mulai salah sangka. Mulai saya bilangnya apa? Tuh kan, dia nggak suka pulang ke rumah kan? Dan menit ke-7, yang tadinya senyum, langsung berubah senyum saya Pak, cuman begini doang. Sebelah doang Pak. Mulai sini. Terus karena saya orang Bugis agak vokal, apa saya bilang sama suami saya? Kalau nggak suka pulang nggak usah pulang. Terus kata suami saya, siapa yang nggak suka pulang? Itu kayaknya muka kamu nggak ikhlas pulang. Apa kata suami saya Bu? Salah apa lagi saya? Pulang salah, nggak pulang salah. Karena bapak-bapak nggak sadar kalau mukanya rata. Padahal belum tentu marah, bisa saja gembira Bu. Atau bahkan gairah lihat istrinya. Cuman mukanya sama. Bolehkah sekarang tidak usah marah gara-gara ini? Daripada penuh-penuhin di kolbu ibu. Dan semua laki-laki begitu Bu. Makanya nggak usah berpikir ganti suami, ngapain? Akan begini juga ibu kecewa. Mending ibu pergi belajar. Dan ingat, menurut penelitian laki-laki senang melihat perempuan tersenyum. Maka sejak itulah makanya saya nggak berhenti senyum lagi. Ayah. Terus dia masuk ke rumah. Dia duduk di kursinya. Ambilin minum. Kan gitu kan? Karena laki-laki senang melihat senyum perempuan. Apakah itu senyum istrinya, senyum ibunya, senyum anak perempuannya, senyum istri orang lain. Makanya jangan kalah dengan senyum tetangga yang di sebelah. Kan banyak tuh bapak-bapak sore kalau pulang kerja, ya kan? Ada istri tetangga sambil nyapu-nyapu halaman kan? Udah pulang Pak RT, kan gitu kan? Udah senyum dulu nggak sama suami? Istrinya Pak RT di mana? Di dalam rumah. Saya pernah begitu, suami saya ditegur tetangga, udah pulang Pak Pri. Terus saya dengar, yang tadinya mau senyum nggak jadi. Pas datang suami, ngomong sama siapa? Cia. Makanya perlu belajar. Walaupun tetangga sudah beri senyum, tetap kita pertahankan senyum. Lagi ngomong sama siapa? Kalau perempuan memang lain. Maaf ya Pak, kami perempuan ada namanya hormon estrogen. Jadi kami tidak perlu 10 menit ini perempuan. 10 detik saja perempuan mukanya bisa berubah 6 kali. Iya nggak Bu? Itu loh yang tadi saya contohin. Ya yang benar Bu Guru, Hasan. Ya kan? Karena estrogen. Tapi ini juga cantiknya perempuan Pak. Jelek punya teman perempuan rata mukanya jelek. Kan kalau punya teman perempuan mukanya kayak gini yang 6 kali berubah kan. Apa kabar Jeng baik? Tahu nggak? Iya apaan? Yang bener, oh masa? Ibu mau punya teman perempuan mukanya rata? Jeng
apa kabar? Besok ada golden parenting. Ibu mau temennya begitu? Suami-suami juga seneng kok kalau istrinya menyambut mukanya berubah-berubah kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abi dari mana aja? Itu cantik bu, cantik. Tanya bapak nggak suka tuh ibu sambut dengan muka rata kan? Abi dari mana? Kenapa baru pulang? Bapak nggak mau kan istri bapak begitu kan? Betul nggak bu? Anak laki-laki juga gitu bu, dia seneng kok ibunya mukanya berubah-berubah. Ayo nak sholat nak, udah maghrib sayang, ayo dong. Itu lebih bagus daripada sayang sholat sekarang. Karena ini cantiknya perempuan. Sama, tadi juga gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa. Anak sekarang bilang cool banget. Ya nggak bu? Iya. Pernah saya lewat itu anak muda lagi mengagumi bapak-bapak yang mukanya cool. Iya Allah cool banget. Dalam hati saya, ntar lo mau kawin, ntar lo nikah lo. Baru cool tiap hari. Kalau nggak punya ilmu sakit hati. Terima bu, suaminya begini bu. Berapa menit? Cuman berapa menit? 10. Mulai nanti malam hitung. Kalau suami saya agak lama sedikit 13 menit. Ya. Terima ya bu? Atau ibu mau suaminya kayak perempuan gitu yang Assalamualaikum. Mau gitu? Bunda, ayah kangen banget. Mau gitu suaminya? Pilih mana? Yang cool 10 menit atau kayak saya tadi? Ini aja ya. Ridho? Masya Allah. Pak dibelain pak. Ibu senang gak dijemput suami? Senang, tapi pas sampai mobil muka mereka begini. Saya pernah dijemput mukanya begini, gak punya ilmu. Apa saya bilang, tahu gini naik taksi. Ya gitu. Kata suami saya, loh bukannya kamu senang dijemput? Terus saya ngomel lagi, kayaknya kamu yang gak senang jemput aku. Lihat tuh mukanya kayaknya. Terus perempuan kalau marah sama suami gak mau lihat suaminya pak. Akhirnya suami saya pulang. Pekan depannya baru dia bilang, kemarin itu waktu saya mau jemput kamu, saya mau ajak kamu makan di restoran. Cuman gak jadi. Kenapa? Karena kamu sudah Alhamdulillah. Masya Allah, jadi bagaimana kita membimbing dengan kolbu sudah ngerti ya sayang ya. Coba ya maafkan dulu sakit hati yang ada di sini. Termasuk sakit hati pada anak-anak. Ibu entah kenapa marah sama anak, menganggap anak, pokoknya itu istighfar dulu ya. Maafkan dulu. Kenapa? Karena kolbu kita itu bercahaya. Ya Allah ya bu. Nih lihat nih, saya kasih lihat ya. Tubuh manusia itu ada nurnya. Tubuh manusia ada vibrasi gelombang elektromagnetik. Dan yang paling kuat pancaran nur itu dari kolbu. Makanya kata Aagi, jagalah kolbu, jangan kau kotori. Jagalah kolbu, cahaya ilahi. Karena memang kolbu kita bercahaya. Kebayang gak ibu kalau kolbu ibu, ya, suara Tuhannya tidak pernah dinyalakan, malah ibu menyimpan hal-hal yang sakit hatinya lebih banyak. Maka cahaya yang keluar dari kolbu ibu, cahaya negatif. Rugi kan? Nah, sinyal inilah yang akan membroadcast, mengirim pesan, doa, niat, dan prasangka. Dan sinyal ibu ke anak itu sama, satu provider. Makanya doa ibu ke anak mujarab, mustajab. Doa anak ibu juga mujarab dan mustajab. Bagaimana suami istri? Suami istri lama-lama sinyalnya selaras. Kenapa bisa selaras? Maaf, karena ada ijab kabul pertama. Untuk mengikat sinyal. Kedua,
makan hampir sama, minum hampir sama. Dan ketiga, ada ibadah paling tinggi dalam rumah tangga, yaitu hubungan intim suami istri. Itu yang membuat selaras antara sinyal suami dan istri. Untuk apa sinyal suami istri yang harus selaras? Untuk tarik rejeki, Bu. Rejeki ada ditebarkan oleh Allah di alam semesta ini. Untuk tariknya itu pakai sinyal. Makanya kita berdoa. Ya, paham ya Bu ya? Karena pada saat kita doa, sinyal kita membroadcast doa kita ke alam semesta. Niat kita juga. Tapi hati-hati prasangka. Karena prasangka ini ya masih 50-50. Ada prasangka baik, ada prasangka buruk. Karena semua ini akan ditarik lagi, Bu. Makanya kenapa kita disuruh berdoa? Karena apa yang Ibu ucapkan dalam doa itu akan ditarik datang. Walaupun ada 3 prinsip. 1, sama persis dengan apa yang Ibu minta, kata-kata Ibu. 2, diganti jadi lebih baik. 3, ditunda dulu sampai waktu yang tepat. Maka Ibu nggak boleh berputus asa dalam doa. Prasangka, Allah sampaikan di hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Karena terlanjur Allah bikin sunnatullahnya manusia punya sinyal. Dan di alam semesta saling tarik menarik. Maka Ibu kalau punya prasangka buruk terhadap siapapun, terutama terhadap pasangan hidup, terhadap anak, terhadap mertua, orang tua, adik, segera rubah. Caranya istighfar. Ya, paham Bu? Besok mau ujian. Anak Ibu laki-laki, masih kelas 3 SD, malah main bola. Terus Ibu sudah bilang dalam kalbu Ibu dan akal Ibu, apa Ibu bilang? Pasti besok nggak bisa nih, pasti besok nggak bisa. Harusnya dia belajar malah main bola, pasti nggak bisa. Nah, belum apa-apa Ibu udah bilang pas. Itu namanya prasangka buruk. Hati-hati, akan terjadi Bu. Buat laki-laki Pak, ya bermain itu belajar Bu. Jadi buat anak laki-laki bermain bola itu, kalau Ibu kasih main bola dan pada tempatnya, kemudian tidak Ibu maki, tidak Ibu prasangka buruk, malah nanti ujiannya nilainya bagus. Karena buat laki-laki bermain adalah belajar. Saya sudah bilang sama anak laki-laki, nak kalau besok ada ujian gak apa-apa main bola. Habis main bola, sebelum mandi langsung buka buku ya. Langsung buka buku. Kenapa? Karena dopamin sedang meningkat. Hormon bahagia sedang meningkat sehingga kalau dia baca 1 kali aja masuk Bu. Jangan lagi, nah mandi dulu, makan dulu, tidur dulu, selesai. Baru belajar. Enggak, habis main, belum mandi, langsung buka buku. Saya begitu sama anak laki Bu. Ya. Bu, aku boleh nggak? Aku main basket dulu sebentar. Udah belajar nak? Belum sih Bu, padahal besok mau ujian matematika. Oke, bawa buku matematikanya. Nanti habis main basket, sambil lap-lap keringat, duduk di pinggiran ya arena, langsung buka. Masuk tuh Bu. Paham ya Bu ya? Oke? Agak enak perasaannya? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Insya Allah Ibu tambah mesra dengan suami, tambah bijaksana dengan anak, ya, dan kuatkan doa Ibu ya Bu ya. Iya, baik Pak Kiai, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas salah kata, salah contoh dan sebagainya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.